Kalau seorang pasien dengan rapid antigennya reaktif, itu 100% dia adalah kasus konfirmatif sebetulnya. Tapi itu justru kita akan bertanya-tanya kalau dia ada gejala rapid antigennya masih non reaktif, nah, kita lariin ke PCR. Selamat sore Dokter Faris. Ya, selamat sore Dokter Tiwi. Terima kasih undangannya. Kok Pak pucat sekali? Nah, ini sebenarnya kulit putih, bukan pucat ya, kulitnya aja yang putih. Tadi saya bilang bahwa saya sudah 2 bulan menunggu jadwal Dokter Faris. Ya. Apa kabar Dokter Faris? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Biasa ngantuk aja. Iya. Dokter Faris, kita bicara yang agak ringan dan santai saja ya. Ini saya janji hanya minta waktu 15 menit saja. Siap. Jadi lalu ini diundang Dokter Tiwi. Saya mengundang karena memang semakin banyak pasien yang WA ya. Tadinya kan bulan Maret itu hampir boleh saya tidak pernah di WA oleh pasien kita sendiri yang di Rumah Sakit Bunda ya, bahwa dia COVID ya. Jadi saya pikir masih jauh. Tetapi kira-kira akhir tahun ini 1 hari saya menerima online WA itu hampir tiap hari itu ada yang positif, orang tua dari pasien-pasien yang kita layani. Artinya di luar pasti lebih banyak lagi. Nah sekarang saya mau minta cerita dari Dokter Faris ya, karena Dokter Faris ini berteman akrab sama corona ini ya, benar nggak sih? Saya mau tahu kira-kira itu kasusnya memang tambah banyak ya Dokter Faris ya? Iya, jadi kumulatifnya sekitar 12.800 kasus baru per hari ya. Terus ada 300 kematian COVID per hari di Indonesia. Itu kan setara 5 pesawat Sriwijaya Air berisi penuh pasien pasien COVID yang nyemplung ke laut setiap hari. Jadi sebetulnya Indonesia bisa itu 300 kematian itu kan nilainya 5 pesawat Sriwijaya Air. Jadi besar ya. Besar ya, banyak banget kita kehilangan nyawa setiap hari. Jadi itu bleak ya, itu sad story-nya ya. Oke. Sebetulnya dokter COVID tuh kan dokter COVID. Dokter Faris, dokter COVID deh. Kalau Dokter Faris itu sebetulnya dulu, kalau yang dulu ya waktu awal-awal itu kan pelan ya. Pelan itu karena pemeriksaannya masih sedikit, atau sekarang udah peraksanya banyak sekali sehingga kelihatan kasusnya lebih banyak. Mana kira-kira yang membuat kelihatan lonjakan kasus, Dokter Faris? Ya, saya rasa gabungan keduanya ya. Satu, kapasitas deteksi kita semakin baik, laboratoriumnya semakin terstandar, terus kualifikasi analis laboratoriumnya juga semakin meningkat secara merata di Indonesia. Ya, jadi kita memiliki data angka kasus baru yang meningkat. Yang kedua memang karena multiplying effect ya. Jadi ini kan peningkatan eksponensial ya. Jadi lajunya itu ya itu tadi, satu pasien mampu menginfeksi 3. Ya, itu tripling time-nya ya. Kita bukan lagi bicara doubling time tapi ya tripling time. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk bisa kan gini ya. Dari misalnya dari 100 ke 200 mungkin nggak terlalu kerasa, walaupun misalnya 100 ke 300 deh gitu, nggak terlalu kerasa ya. Tapi kalau dari 100.000 ke 300.000 kan lumayan gitu beban di layanan kesehatannya itu ya. Jadi kita sebetulnya sudah megap-megap soal, bukan hanya soal bed atau tabung oksigen, tapi juga soal kan setiap ada peningkatan jumlah 100 saja pasien, di antara 100 kasus baru itu pasti akan ada 5 yang sesak. Dari 100 pasien baru itu pasti ada 2 yang meninggal, itu udah begitu hitungannya. Mungkin 2 sampai 3 terus yang meninggal per 100 kasus baru. Jadi kan artinya ini berat. Kita seperti memang seolah-olah ya playing God gitu ya, memilih yang dulunya kita we are saving life, kita sekarang we decide
which life to save ya, itu kan sedih ya. Jadi dengan ICU terbatas, orang sesaknya makin bertambah. Ya, oke. Dokter Faris, kalau misalnya kita bicara tentang tadi ya pemeriksaan kita lebih baik ya sekarang. Sekarang kan ada pemeriksaan yang mungkin murah dan cepat, adalah pemeriksaan rapid antigen ya. Saya pribadi juga melihat bahwa itu pemeriksaan yang lebih murah daripada PCR yang lebih lama pemeriksaannya, kemudian juga lebih mahal, sehingga deteksi dininya lebih lambat, saya bilang ya. Kalau sekarang dengan rapid antigen ini dibandingkan dengan swab PCR itu, sebetulnya kita bisa berharap banyak dari rapid antigen itu, atau memang rapid antigen itu harus dikonfirmasi dengan PCR? Silahkan Dokter Faris. Ya, jadi pertama kita lihat urutan sensitivitas ya. Sensitivitas itu memang paling tinggi PCR SARS-CoV-2 ya. Yang kedua mungkin rapid antigen. Terus yang ketiga rapid serologi. Saya sih tetap melihat bahwa rapid antigen ini ada titik tengah antara rapid serologi dengan PCR. Ya, orang selama ini kan mungkin terkendala dengan biaya terus kepraktisan ya. Mereka pengen sesuatu yang cepat, mereka pengen yang murah gitu ya, instan. Dan waktu itu pernah Indonesia kita pakainya jadinya rapid serologi gitu untuk menjawab permintaan seperti itu. Nah, menjawab permintaan seperti itu, akhirnya kita muncul ya itu tadi, sensitivitasnya jadi rendah, banyak sekali false negatif ya. Akhirnya terjadilah klaster keluarga. Nah, sekarang muncul di sini jalan tengahnya adalah rapid antigen. Rapid antigen ini tentunya sensitivitasnya di antara serologi dan PCR. Dia tentunya harganya lebih murah, tapi sensitivitasnya tetap lebih tinggi daripada serologi walaupun di bawah PCR. Dia instan, dia cepat. Ya, PCR, sensitivitas di bawah PCR. Nah, sekarang muncul ini jadinya di masyarakat, kita harus tertib menggunakan terminologi. Kita nggak lagi pakai kata swab. Karena swab itu sekarang miliknya antigen, miliknya PCR juga, sama-sama swab. Jadi kan kita menghilangkan kata swab, langsung aja. Ini mau pakai antigen atau mau rapid antigen atau mau pakai PCR gitu. Jadi kalau seorang pasien dengan rapid antigennya reaktif, itu 100% dia adalah kasus konfirmatif sebetulnya. Tapi itu justru kita akan bertanya-tanya kalau dia ada gejala rapid antigennya masih non reaktif, kita lariin ke PCR. Jadi untuk mempercepat proses terapi, orang-orang dengan simptom atau kontak dengan kasus konfirmatif rapid antigennya dia reaktif, kita langsung bisa beri antivirus sebetulnya untuk menghindari jangan sampai muncul simptom. Karena sekali lagi, partikel virus berhubungan dengan gejala. Semakin mengejala, sebenarnya replikasi jumlah virusnya semakin banyak. Iya. Demikian Dokter Tiwi. Hebat sekali Dokter Faris ini. Nanti saya mesti ulang lagi nih rekamannya. Dokter Faris. Iya dokter, siap dok. Dokter Faris, saya karena berjanji 15 menit, saya mau mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian Dokter Faris, seperti kita kepengen membantu pemerintah dan kepengen sekali semua orang berperan serta dalam menghadapi virus ini, karena tidak mungkin ini dibebankan pada pemerintah, sangat berat sekali. Tentang isolasi mandiri, Dokter Faris, tentang isolasi mandiri ini saya banyak sekali di WA oleh pasien, termasuk beberapa kerabat yang dilakukan isolasi di Wisma Atlet, ya sudah dilakukan di Wisma Atlet tanpa gejala karena dia seorang pekerja, kita kirim ke Wisma Atlet, tapi PCR-nya masih positif, dikeluarkan oleh Wisma Atlet karena sudah 14 hari. Kemudian mereka bertanya, sampai kapan mereka melakukan isolasi mandiri kalau tanpa PCR? Karena PCR kalau dilakukan oleh individual itu sangat mahal. Silakan Dokter Faris. Iya, jadi jangan garuk-garuk Dokter Faris, nanti saya pusing. Jangan garuk-garuk ya. Jadi saya mengusap air keringat ya, jadi karena saya deg-degan diwawancara sama Dokter Tiwi. Jadi begini dok, secara data epidemiologi ya, ini kita misalnya menghitung hari pertama sebagai hari ketika dia dinyatakan positif untuk yang tanpa gejala, atau hari pertama dia ada gejala. Ini hari pertama. Nah, hari ke-14 ya, hari ke-14 itu peluang seseorang dapat PCR negatif itu sekitar masih 40% sebetulnya. Nah, jadi hari ke-21 udah lumayan tuh, ada 70-an%. Hari ke-28 peluang dia dapat PCR negatif 80%.
hari ke-33 seseorang bisa dapat peluang PCR negatif itu 95%. Artinya 5% pasien COVID di hari ke-33 itu sebetulnya PCR-nya masih positif. Dan tapi kan kita sekarang mau membedakan, tidak semua PCR positif itu infeksius kan. Nah, saya melihat polanya di umumnya CT di atas 35 itu hampir tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para pakar bahwa itu suatu virus mati. Tapi kalau 32, 34, 35 ya, 32 sampai 34 itu borderline. Sebagian besar pakar menyatakan itu sudah virus mati, sebagian kecil masih mengambil sikap hati-hati menganggap itu suatu virus hidup dengan populasi sangat sedikit. Nah, tapi kalau umumnya kalau udah masih di bawah 30 ya mungkin masih PCR masih suatu virus hidup. Nah, jadi pertanyaan sampai kapan dia bisa dinyatakan aman kalau nggak punya fasilitas PCR? Kapan kita bisa membebaskan? Kalau kita pakai kriteria dari Kementerian Kesehatan saja, bahwa 3 hari bebas gejala ya, atau bahkan 10 hari untuk yang tanpa gejala di isolasi, itu dia akan mendapatkan surat keterangan selesai isolasi mandiri, surat keterangan selesai isolasi di fasilitas khusus. Iya. Tapi kalau saya pribadi, karena kita berada di tempat dengan fasilitas PCR, kami akan mendorong sekali untuk pasien misalnya 2 minggu sekali di swab lah ya, kalau perlu, kalau bisa sampai dapat bukti PCR negatif ya. Jadi kita pakai mungkin standarnya agak tinggi ya, terutama di kami di Rumah Sakit Bunda inginnya bisa mengeluarkan surat keterangan sembuh dengan dasar PCR yang negatif. Memang sih ada surat keterangan selesai isolasi ya, kalau misalnya CT-nya udah tinggi gitu ya, mungkin di atas 33 tanpa gejala 3 hari, dia dapat surat keterangan selesai isolasi. Tapi kalau dapat PCR negatif itu lebih mantap lagi rasanya, karena sekali lagi kita pengen menyelesaikan dulu satu episode infeksinya, karena satu dari 10 orang PCR penyintas COVID itu kan dia akan melaporkan PCR positif berulang dalam 4 minggu ya. Jadi kan kalau mau bilang dia suatu reinfeksi, minimal dia punya bukti objektif bahwa dia pernah negatif dulu ya. Jadi untuk memastikan bahwa ini bukan sisa virus mati gitu ya. Demikian Dr. Tiwi. Oke, Dokter Faris, ini banyak pertanyaan dari pasien, termasuk dari saya juga ya. Dalam melakukan isolasi mandiri, ini kita bicara orang yang tanpa gejala, betul-betul ditangkap karena dia PCR-nya positif. Jadi kita menganjurkan isolasi. Kemudian apa yang harus dilakukan atau dikonsumsi oleh si orang ini yang tanpa gejala ini supaya dia cepat selesai, virusnya cepat keluar dari tubuhnya, dan mudah-mudahan tidak terjadi reinfeksi atau aktivasi virus kembali, misalnya kalau memang ini tabiat virus ya. Karena saya yakin sekali banyak orang sekarang masih terus mempelajari virus yang tidak seperti virus flu yang kita pelajari yang 7 hari dia self-limiting disease, paling lama 14 hari. Tapi banyak juga virus masih COVID-nya PCR-nya positif masih sebulan, ada yang 2 bulan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam kalau dia harus melakukan isolasi mandiri? Silakan, Dokter Faris. Ya, umumnya kita akan bagi menjadi 2, yaitu farmakologi dan non farmakologi. Artinya yang berhubungan dengan obat dengan yang tanpa obat. Ya, pertama yang tanpa obat ya. Jadi dia harus istirahat cukup ya. Kemudian upayakan ya tidur cepat, bangun cepat. Jadi jangan sampai begadang. Terus dia konsumsi cairannya 2 liter per hari. Kalau mau dia berjemur silakan jam 9 selama 10 menit ya. Terus dia sebaiknya memang memonitor dan mencatat suhu tubuh harian. Kalau dia punya fasilitas oximetri ya dia cek saturasi oksigennya pada saat malam dan dia catat, dia lihat polanya. Jadi harus bisa dikontak. Terus dia sebaiknya ya tentunya membersihkan permukaan di dalam kamarnya. Jadi yang didisinfeksi itu adalah permukaan dan bukan udara. Buka jendela, udara bisa masuk, sinar matahari bisa masuk ya. Terus secara umum tidak ada pantangan ya, saya merekomendasi untuk jus jambu misalnya setiap hari, atau ada strawberry atau ada buah kiwi, itu ada top 3-nya buah dengan vitamin C yang tinggi ya. Kalau nggak ada itu jeruk pun jadi ya. Nah terus untuk terapi farmakologi, farmakologi ini begini, ada perbedaan besar antara yang murni tanpa gejala dengan yang tanpa gejala tapi ternyata ditanya-tanya lagi ada meriangnya, ada hidung tersumbatnya, ada anosmianya. Nah,
Yang tanpa gejala tapi ternyata ada gejala, berarti kan dia jatuh ke dalam kategori mild COVID ya, COVID derajat ringan. Nah, kalau ada COVID derajat ringan, dia ada tempatnya untuk masuk antivirus sebetulnya secara protokol. Nah, walaupun saya juga menganjurkan ya, orang-orang yang murni tanpa gejala tapi CT-nya rendah, 17 lah, 18, dia tanpa gejala. Ini virusnya populasinya banyak, kita ngasih kerjaan ke tubuhnya untuk fight sendirian gitu, nggak bisa. Kita tetap kasih antivirus ya. Nah, untuk yang tidak, iya, jadi kalau dia CT rendah, dia infectious tapi dia kelihatan tanpa gejala, dia kelihatan nggak ada gejala, ya dia fight sendirian, nggak bisa. Kita dampingi dia dengan antivirus untuk mencegah jangan sampai ada replikasi. Jadi kita tidak memberikan antivirus nunggu dia simptomatik sebaiknya, karena ingat ada 3 fase pada COVID: fase replikasi virus, fase pulmoneri yang kedua, fase hiperinflamasi. Ya, inflamasi itu radang, hiper itu berlebihan, radang berlebihan itu fase ketiga. Nah, orang-orang dengan fase replikasi kebanyakan mereka tanpa gejala, tapi itu virus yang lagi sedang beranak pinak. Sedangkan kita tahu mekanisme kerja kebanyakan antivirus itu ya, favipiravir lah, remdesivir, itu dasarnya adalah anti replikasi. Jadi dia menghambat virus jangan memperbanyak diri. Nah, jadi itulah timing yang paling tepat sebetulnya masuk antivirus. Jadi itu rasionalisasinya kenapa kita ngambil sikap hati-hati memberikan antivirus pada kasus yang misalnya dia tanpa gejala tapi CT-nya rendah. Kemudian tentunya azitromisin ya, saya akan memilih azitromisin karena ada 3 manfaat azitromisin. Satu, dia ada sifat anti pneumonia atipikalnya, dia punya sifat anti inflamasi, dan yang terakhir dia membuka pintu bagi mineral zinc masuk ke dalam sel sehat. Jadi manfaat azitromisin besar ya, dan dia tidak terlalu berat untuk liver. Saya juga rekomendasi vitamin C 4 kali 500 mg misalnya, atau D3 1 kali 5.000 unit. Kemudian pilihlah multivitamin yang mengandung selenium, mengandung zinc, mengandung beta karotin dan vitamin E. Nah, dan tentunya kalau karena kita akan memberikan loading besar buat si lambung, kita berikan juga pelindung lambung, apapun yang biasa diminum, omeprazol kayak lansoprazol kayak PPI gitu ya, atau juga pelindung liver ya, apapun mau minum temulawak yang paling gampang, misalnya minum jahe merah itu juga dianjurkan. Jadi marilah semua pasien OTG yang isolasi mandiri memanfaatkan kesempatan isolasi mandirinya ini untuk recharge kembali tubuhnya sedang meminta hak untuk diistirahatkan. Jadi harus berpikir positif. Oke, wah Pak Dr. Faris, saya minta closing statement sehubungan dengan vaksinasi yang sekarang diuber sama seluruh nakes. Silakan sebagai penutup, silakan Dr. Faris. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya apa namanya yang menatap acara ini sekarang. Jadi satu menatap. Jadi vaksinasi itu adalah sebenarnya yang mereka tatap dokter TV ya. Nah, jadi vaksinasi adalah instrumen tambahan untuk membantu mengakhiri pandemi. Ya, jadi kita ambil sikap moderate, tidak yang segala-galanya dengan vaksin berakhir, enggak. Atau kita juga bukan orang yang anti vaksin, enggak. Kita orang yang berpikir moderate, pertengahan, bahwa kita dengan secara objektif ini kita terima vaksin yang ada sekarang. Oke lah, pemerintah sanggupnya sekarang cuma Sinovac ya. Ya nanti kita tidak dalam posisi memilih. Ya, jadi saya pun sudah divaksin ya, tidak ada efek samping, alhamdulillah. Istri saya juga sudah divaksin ya. Kita happy aja dengan sudah divaksin. Nah jadi kalau bisa tenaga kesehatan dalam keadaan yang fit, terus pantau terus itu si peduli covid.id-nya. Jadi jangan sampai ada kendala dalam registrasi, hadir tepat waktu, tidur cukup, jangan sampai ada itu sedikit pun ada gejala. Dan ini last minute, karena kalau tenaga kesehatan atau Bapak Ibu sekalian sudah terregistrasi, udah dapat jadwal, ternyata kasus jadi misalnya PCR jadi positif, itu kan terhalangi karena tidak boleh orang yang lagi sakit aktif jadi vaksin. Jadi marilah kita bersama-sama mensukseskan program pemerintah untuk vaksinasi COVID ini. Dr. Faris, tadi saya sudah membuka dengan bahwa kita tenaga medis, khususnya di Rumah Sakit Bunda dan semua rumah sakit, saya rasa ya perawat, dokter semua melakukan vaksinasi ya. Waktu itu kita sudah sedikit menyinggung tentang vaksinasi ini. Nah, sekarang yang saya ingin tahu dari Dr. Faris ya, karena saya sebagai praktisi yang beberapa
20 tahun ini melakukan vaksinasi. Vaksinasi seperti misalnya contohnya vaksinasi cacar ya, vaksinasi cacar kalau dilakukan sekali dia risiko untuk kena 15%, masih ada risiko kena. Kemudian kalau vaksinasi cacar itu sudah 2 kali, risikonya masih 5%. Kita ingin tahu tentang COVID nih ya, karena COVID ini kan penyakit baru. Nah, saya tahu Dokter Faris, kalau dia sudah seperti Pak Presiden dan banyak teman-teman, Dokter Faris juga sudah 2 kali, dia masih punya risiko nggak mendapatkan COVID? Silakan. Iya, jadi kan di dalam COVID itu sebetulnya ada konsep terinfeksi dan ada konsep sakit ya. Jadi karena sekitar 40 sampai 50% orang terinfeksi. Hilang ya. Terinfeksi dan sakit itu kan kadang-kadang nggak nyambung ya. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas. Cuman tadi putus. Ada konsep terinfeksi, ada konsep sakit. Ada sakit ya kan. Kalau misalnya nggak semua orang terinfeksi jadi sakit kan di dalam COVID kan, terbukti dengan OTG itu kan. Ya, dia terinfeksi tapi dia tidak jadi sakit. Nah, OTG itu kan bisa 50 sampai 70% dari seluruh orang-orang yang terinfeksi. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah dengan vaksinasi bisa terinfeksi apa enggak? Masih bisa aja karena infeksi definisinya adalah PCR positif. Itu kriteria operasional untuk bilang infeksi. Tapi apakah kalau dengan vaksin dia jadi terlindungi untuk nggak jadi sakit, mungkin menurunkan risiko jadi sakit ya. Jadi intinya kan tujuan vaksin ya dalam COVID ini satu yang paling utama adalah mencegah kematian, menurunkan risiko kematian. Itu yang paling utama. Yang kedua menurunkan derajat penyakit kalaupun dia terinfeksi. Jadi misalnya dia skenario kalau dia tidak divaksin dia jatuh kepada severe atau critically ill, maka dengan vaksinasi itu untuk individu tersebut dia mungkin jadinya moderate gitu. Ya, ada pasien lain kalau dia nggak divaksin dia meninggal, tapi dengan divaksin dia jadi ICU tapi hidup. Nah, jadi menurunkan severitas ya. Kalau misal mungkin aja tetap positif tapi ya derajat penyakitnya jadi ringan. Demikian Dokter Tiwi. Oke. Sekarang pertanyaan kedua yang banyak juga ditanyakan oleh para ibu hamil dan menyusui juga. Itu kan dia ya 18 sampai 59 tahun gitu ya. Betul. Dokter Faris bisa menginformasikan kenapa dipilihnya usia itu ya. Kalau dia usianya 16 tahun ya remaja, kalau kita lihat itu kan kekebalannya bagus. Atau orang yang menyusui tapi di akhir sehingga dia memikirkan udah deh saya stop menyusui aja daripada dari vaksin gitu. Kenapa sih dipilihnya di usia itu gitu? 18, 59 tahun dan ada populasi yang dihilangkan seperti ibu hamil gitu. Silakan Dokter Faris. Iya, sebetulnya untuk pukul rata bahwa vaksin COVID itu 18 sampai 59 sih mungkin lebih ke Sinovac ya, karena itu kebanyakan trial di Brazil, Uni Emirat Arab, di Turki sama Indonesia ya spektrum subjek yang direkrut ya seperti itu kebanyakan ya. Untuk bisa kita memang sulit memprediksi bagaimana respon pembentukan antibody pada usia lanjut, itu sulit diprediksi walaupun data dari Pfizer di New England Journal of Medicine sih bilang efektivitas pembentukan antibody dan proteksi terhadap sakit COVID pada elderly itu di data Pfizer di New England Journal of Medicine udah ada ya. Jadi untuk yang Sinovac most likely itu disebabkan karena kita tidak punya data yang cukup meyakinkan untuk bilang ini aman atau ada faktor proteksi ya. Nah sekarang kalau mepet-mepet ya, kalau misalnya ibu menyusui terus dia siap untuk berhenti menyusui karena ingin vaksin sih nggak masalah ya. Cuman kalau untuk yang kayak ibu hamil itu rasa-rasanya hampir seluruh petugas pelaksana vaksin sih nggak akan mau tuh vaksin yang ibu hamil. Oke, sebetulnya jawabannya memang jawabannya lebih kayak gini, bukan layak secara medis atau tidak layak sebetulnya. Lebih tepatnya adalah
bukan prioritas ya. Ini kan namanya kekebalan tubuh itu bisa didapat oleh infeksi alamiah, bisa didapat oleh vaksinasi. Taruhlah sekarang Indonesia total jumlah kasusnya mungkin apa sih baru ya mungkin belum sampai 2 juta lah gitu ya, jelas bukan 2 juta. Atau kita punya 264 juta Indonesia yang belum terlindungi karena mereka belum terinfeksi. Nah ini berarti solidaritas kan, berbagilah kekebalan kepada golongan yang tidak terlindungi melalui imunisasi. Jadi berikan imunisasi vaksin COVID itu kepada pihak yang belum memiliki antibodi, karena yang sudah terinfeksi walaupun di OTG to some extent berapapun kecil titer antibodinya pasti ada lah itu imunoglobulin gitu, Dokter Tiwi. Ya, yang jelas kalau yang menonton ini orang yang masuk dalam kriteria bisa divaksin, sebaiknya tidur cukup, istirahat cukup, tidak kecapean, dan memastikan bahwa kalaupun dalam memiliki penyakit penyerta dalam status yang terkontrol, misalnya contohnya asmanya harus terkontrol. Terus salah satu yang paling sulit diprediksi memang reaksi alergi terhadap vaksin maupun komponen vaksin. Jadi kalau misalnya dokter saya ini orangnya alergian banget, banyak alergen yang bagi saya itu positif, mendingan nggak usah divaksin. Ya, jadi tetap kita bisa melakukan self assessment ya, demikian Dokter Tiwi.